Jadi kalau GTM itu awal-awalnya misalnya cuma sementara ya, bisa kayak cuma nggak nyampe 2 minggu, itu kita masih nggak masalah. Kita pantau dulu nih anak kenapa, yang tadi ya ada nggak tumgi, ada nggak sariawan, atau jangan dari sakit gitu ya. Kalau sementara aja biasa nggak terlalu ngaruh ke tumbuh dan kembangnya. Tapi kalau udah terjadi 2 minggu atau lebih, ya otomatis berat badan jadi lebih seret ya. Berat badan seret itu kalau istilah medisnya growth failure atau failure to thrive gitu ya. Berat badan seret ini kalau berlangsung lama bisa jadi gizi kurang. Beda nggak sih dok GTM sama picky eater? Karena kadang-kadang orang tua kayak sebenarnya enggak sih Bidan Linda, cuma anak aku tuh milih-milih aja. Sebenarnya gimana nih dok? Hai Bina Family, balik lagi di Bina Talk-nya RSCA Bina Medica. Nah, hari ini tuh Bidan Linda mau ngapain sih? Bidan Linda tuh dari kemarin kan udah banyak banget nih ngebahas sama dokter-dokter obgyn, dokter anak, dan lain-lainnya. Hari ini Bidan Linda akan mendatangkan dokter yang cantik lagi nih. Siapa yang penasaran Bina Family? Jadi hari ini tuh Bidan Linda mau ngebahas apa sih? Pasti banget Bina Family yang ada di rumah, terutama mami-mami, udah pada penasaran nih. Karena hal ini sering terjadi dan paling banyak jadi pembahasan ibu-ibu atau bikin ibu-ibu tuh pusing 7 keliling. Nah, hari ini Bidan Linda kedatangan Dokter Leonirma, spesialis anak di RSCA Bina Medica. Silakan dokter, boleh perkenalkan diri. Halo, thank you Bidan Linda atas bukaannya. Halo Bina Family, kenalin saya Dokter Leonirma Tangguna, saya dokter anak dan juga konten kreator edukasi kesehatan anak. Senang bertemu sama Bina Family semua. Nanti kita banyak ngobrol berarti ya Bidan Linda ya. Betul banget dokter. Nah dokter, hari ini tuh kita mau bahas tentang GTM yang udah luar biasa. Banyak banget nih mami-mami di luar sana dok pada kepusingan dengan GTM. Sebenarnya dokter, GTM itu apa sih dok? Dan kalau misalnya tanda-tanda dari GTM itu udah bikin pusing banget buat orang tua, karena tanda-tandanya tuh udah bikin si anak itu sangat amat menurun nafsu makannya, terutama pada anak-anak yang baru-baru MPASI. Silakan dokter. Mungkin bahasanya terlalu tinggi kayak Bidan Linda ya. GTM, GTM, GTM. Oh GTM, cenah GTM Bina Family. Jadi betul. GTM tuh gerakan tutup mulut. Ini tuh adalah fase di mana bayi itu atau anak-anak ya, jadi susah banget makan. Mereka kadang suka susah untuk buka mulut atau susah untuk mengunyah, susah untuk menelan dan sebagainya. Mereka nolak makanan. Nah ini sering terjadi ya emang di masa MPASI ya, dan aku juga nggak mangkir kok, anak aku juga ngalamin GTM. Jadi waktu awal MPASI itu kenapa bisa GTM ya, karena mungkin pada saat itu kan adaptasi ya dari anak yang tadinya minum susu doang, terus dia jadi harus makan makanan. Nah, gimana yang tadinya minum susu yang cuma cair doang, terus tiba-tiba dapat tekstur baru yang lebih kental kan? Ya otomatis dia kan kenalan. Dia belum tentu langsung suka di hari pertama. Lah, dia muncullah GTM kalau kita bilang di awal-awal MPASI. Atau jangan-jangan kita orang tua pun juga nggak siap nih waktu di awal MPASI. Kita juga belum terbiasa kan? Ya pada saat dia lagi nggak bisa makan yang langsung padat seperti itu, kita jadi pusing nih. Ini kenapa ya anak aku GTM segala macam? Padahal sebenarnya mungkin dia hanya butuh waktu untuk adaptasi dan transisi gitu. Jadi kalau di awal MPASI anak GTM itu wajar kalau hari-hari pertama. Tapi yang penting kita nggak menyerah sebagai orang tua. Kita kenalin dulu dan kita adaptasi juga. Nggak cuma anaknya adaptasi, tapi kita pun orang tua harus adaptasi dengan makanan ini. Karena kan tadinya minum susu doang, sekarang jadi ada jadwal makan. Yang tadinya DBF semau bayi, sekarang nggak bisa. Sekarang harus ada jadwal ngejeda antara DBF atau susu formula gitu ya, dengan jadwal makannya. Otomatis kita juga adaptasi sama-sama gitu. Nanti kita bakal bahas lebih banyak tentang ini. Oke, dokter. Berarti penyebab paling umumnya tuh sebenarnya apa sih dok? Anak itu GTM itu? Tergantung. Pada awal MPASI yang tadi ya karena masa adaptasi. Biasanya anak-anak belum terbiasa. Nah, kalau udah jalan MPASI, contoh di sekitar 7-8 bulan, kadang mereka suka GTM lagi nih. Tadinya makan udah lahap, tiba-tiba GTM lagi. Ini kenapa ya? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama pasti dulu anak itu nggak sakit. Sakit karena apa? Sakit karena tumbuh gigi kah? Sariawan kah? Atau emang ada gejala lain, misalnya contoh kayak demam, muntah, diare gitu ya.
Kalau itu semua nggak ada, penyebab yang paling sering lagi nih, biasanya anak-anak itu dia bosen Kalinda, dia bosen sama menunya, betul. dia bosen sama teksturnya, dia bosen sama Benar. makanan yang tawar. Mungkin dia butuh sedikit tambahan gula dan garam atau bumbu gitu ya, atau mungkin dia bosen dengan suasananya. Yang tadinya misal makan di situ-situ terus di pojokan itu terus pokoknya anak itu makan, ya dia butuh tempat yang lain untuk makan, atau dia butuh rasa yang lain. Dan jangan-jangan kita sebagai orang tua pun udah nerapin feeding rules yang salah. Contoh, misal anak kita terbiasa untuk makan sambil lari-lari, atau umur segitu kan belum bisa lari-lari ya. Betul. Makannya sambil ini ya, sambil main-main lah, atau makan sambil digendong. Seringkali itu kan masih bayi itu digendong sana. Lihat itu, lihat cicak atau apa sambil digendong sambil disuapin. Itu kan juga sebenarnya cara yang nggak benar ya untuk makan. Atau anak kita dikasih distraksi berupa gadget. Nah, itu kan juga salah banget tuh feeding rules-nya. Iya, feeding rules-nya kita sendiri yang merusakkan. Nah, itu bikin dia jadi GTM juga. Nah, ada banyak sih penyebab GTM sebenarnya. Makin ke atas makin kompleks, tapi bukan berarti kita menyerah gitu. Oke deh dok, jadi banyak banget nih dok orang tua juga yang khawatir banget nih sama GTM ini tentang pertumbuh kembangannya. Jadi kayak GTM ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak, gimana tuh dok? Jadi kalau GTM itu awalnya misalnya cuma sementara ya, bisa kayak cuma nggak nyampe 2 minggu, itu kita masih nggak masalah. Kita pantau dulu nih anak kenapa, yang tadi ya ada nggak tumgi, ada nggak sariawan, atau jangan dari sakit gitu ya. Kalau sementara aja biasa nggak terlalu ngaruh ke tumbuh dan kembangnya. Tapi kalau udah terjadi 2 minggu atau lebih, ya otomatis berat badan jadi lebih seret ya. Berat badan seret itu kalau istilah medisnya growth failure atau failure to thrive gitu ya. Berat badan seret ini kalau berlangsung lama bisa jadi gizi kurang. Iya. Kalau lama lagi yang paling nggak bagus kan stunting ya. Stunting itu adalah tinggi badan jadi pendek karena kekurangan gizi. Efek lain apa? Efek lain juga anak bisa jadi kekurangan darah atau anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, itu kan juga suatu masalah yang kompleks ya. Dan anak-anak yang dengan berat badan yang kurang, gizi yang kurang, itu kan mereka rentan infeksi lain misalnya. Apalagi kalau dia tinggal di lingkungan yang terpapar asap rokok, dia gampang kena pneumonia, atau di lingkungan yang nggak bersih, bisa jadi diare dan sebagainya. Dan otomatis kalau pertumbuhan terhambat, sering sakit, ya perkembangan juga akan terhambat. Yang harusnya bisa bubbling, jadi nggak mau bubbling. Yang harusnya udah mulai bisa merangkak, dia jadi nggak bisa merangkak, ya karena dia sakit berulang dan sebagainya gitu ya. Emang itu ngaruh banget sih ke kompleks tumbuh kembang anak gitu. Oke, berarti seberpengaruh itu kalau misalnya kita diemin aja gitu ya dokter ya? Bener banget. Jadi kalau menurut dokter nih, orang tua kalau misalnya udah tahu nih anak aku GTM banget nih Bidan Linda, udah nggak mau makan, udah seminggu, 2 minggu, susah banget, itu wajib banget ke dokter dok? Sebaiknya iya, sebaiknya kita ketemu dokter anak, dievaluasi dulu ada nggak ya tanda-tanda sakit pada anak ini, apakah dia ngalamin tanda-tanda infeksi, contoh demam ada nggak, muntah nggak, mencret nggak, batuk, pilek dan sebagainya gitu ya. Kalau anak udah nggak sakit, kita tanya evaluasi gimana cara orang tua itu kasih makan, apakah emang feeding rules-nya dijalanin benar atau enggak, ataukah emang dia salah dari awal gitu ya, atau teksturnya jangan-jangan anak ini udah siap naik tekstur tapi kitanya nggak sadar gitu, kitanya nggak sensitif. Yang harusnya 8 bulan anak itu udah makannya misal contoh udah lebih padat ya, udah mulai mengarah ke nasi lembek, orang tua masih asik bubur dan nyari, bayinya nggak mau ya. Jadi kompleks banget. Kalau udah masalah GTM sebaiknya segera datang ke dokter anak, diobrolin. Nggak bisa tuh kayak cuma konsultasi by WhatsApp atau sebagaimana, itu harus kita ngobrol langsung. Nah mam gitu ya mam, jadi kalau misalnya nih udah ketahuan ada GTM langsung wajib ke dokter anak untuk konsultasi lebih lanjut ya dok, karena kan kita takutnya nanti lebih dalam lagi dia malah jadi pertumbuhannya kurang oke, apalagi sampai nyebabin stunting. Itu paling menyeramkan buat ibu-ibu zaman now dokter. Karena pertumbuhan anak kita itu kan aset buat kita ya dokter ya. Bener banget. Nah itu salah satu lagi itu. Nah dokter, beda nggak sih dok GTM sama picky eater? Karena kadang-kadang orang tua kayak sebenarnya enggak sih Bidan Linda, cuma anak aku tuh milih-milih aja. Sebenarnya gimana nih dok? Jadi picky eater itu mungkin salah satu gejalanya emang GTM ya. GTM karena kenapa? Karena dia itu memilih. Tapi sebenarnya ada banyak orang tua tahu sebenarnya cuma picky eater. Padahal ada namanya istilah lain adalah selective eater contohnya gitu ya. Tapi ya itu kita bahas mungkin di podcast berikutnya. Betul banget. Jadi orang taunya picky eater, dia milih berbagai makanan ini nih mau. Ciri khasnya adalah anak itu milih-milih, tapi dia kalau lapar dia akan tetap mau makan gitu ya. Kalau yang lebih parah lagi yang selektif, kalau dia udah lapar dia bisa nggak mau makan kalau nggak ada makanan yang dia mau itu doang. Dan
Ini salah satunya gejala emang dia GTM gitu ya. Kalau anak udah picky, terus gimana cara kita nanganin anak-anak picky kayak gini? Ya berarti kita bisa kenalin bertahap ya. Kayak contoh dia picky nih, dia nggak mau makan contoh daging ayam. Ya berarti kita bisa dari awal kita lihat nih prosesnya. Ini loh daging ayam tuh kayak gini. Ini daging mentah suruh dia pegang-pegang. Itu kan kayak termasuk main sensori ya. Gak masalah. Berarti kita cuci tangan aja kan. Abis itu kan gak usah takut ya. Nanti pegang-pegang. Abis itu dia lihat proses dibumbuin seperti apa. Terus kita kasih gorengnya seperti apa. Ajak aja, libatin anak dengan proses untuk menyiapin makanan dia sendiri. Udah gitu kita bisa juga sajiin dengan kreatif gitu ya. Maksudnya kita contoh anak ini gak suka nih bentuknya ayam gitu aja ya. Kita bikinlah misalnya contoh dalam bentuknya nugget. Betul. Atau dicetak-cetak gimana gitu ya. Bento-bentoan yang sekarang ya dok. Bener, itu kan benar-benar menggiurkan banget. Iya. Itu kan pasti anak lebih suka ya untuk makan makanan yang kayak gitu. Dan jangan lupa anak itu butuh kenalan sama makanan bisa sampai 10-15 kali sampai dia jadi suka. Jadi kalau pertama kali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, jangan takut, masih ada banyak kesempatan untuk nanti dia bisa suka gitu. Jadi wajar banget sebenarnya ya dok ya. Dan ini juga yang tadi dokter barusan jelaskan mam, ini emang salah satu kayak jadi apa sih yang harus dilakuin ya? Ternyata polanya, terus habis itu kita harus variasiin juga lagi makanannya supaya anaknya tuh juga jadi bersemangat ya dok. Dan jangan lupa kita bikin suasana yang nyenengin buat anak. Jadi walaupun dia nggak suka makan, tapi kita jangan kayak aduh kamu gimana sih makannya ini di toel lah, di orang saya dokter dicekokin gitu ya. Kan dia jadi stres, makin gak mau makan. Dan jangan lupa anak kalau lagi picky susah makan, kita orang tua pun harus makan sama dia. Kalau bisa tipsnya nih ya, di piring yang sama anak, makanan yang sama dia. Jadi dia juga mencontoh dari kita. Karena kalau dia sendiri dicekokin kita nggak makan ya otomatis motivasinya nggak ada kan. Betul banget. Jadi jangan terapkan parenting FOC itu loh. FOC zaman dulu enggak lagi ya mam. Saat ini tuh udah kita yang harus ngikutin ya dokter ya. Karena memang anak-anak sekarang juga jauh lebih pinter, bukan tricky ya, jauh lebih pinter, dan memang harus ada evaluasi, terus harus ada juga variasi dalam makanan. Benar banget. Buat bikin dia nggak CTM. Oke. Nah, mam, terima kasih banyak dokter. Hari ini luar biasa banget. Semoga mam di luar sana dengan adanya masalah GTM di rumah atau mungkin ada temennya atau saudaranya, boleh banget nih konsultasi di RSI Bina Medica. Nah, dokter, kita juga keren banget dok. Kita itu punya aplikasi RSI Bina Medica yang sudah ada nama dokter-dokter anak, dokter Objin, dokter THT atau dokter lainnya yang nanti misalnya nih, wah aku pengen ketemu dokter Leonirma di mana Bidan Linda appointmentnya. Nah, bisa masuk dalam aplikasinya RSI Bina Medica, langsung klik muka dokter Leonirmanan cantik jelita. Di situ ada jamnya dan langsung bikin appointment di situ dan bertemunya di RSI Bina Medica pastinya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga next kita bisa membahas yang tadi PR-nya picky eater ya dokter. Kelanjutan dari GTM. Gak sabar. Thank you Kak Linda ya udah ngajak podcast bareng ya. Terima kasih banyak juga dokter. Boleh bermanfaat ya. Ucapan terakhir dokter, pesan-pesan untuk mami di luar sana dengan proses GTM ini. GTM itu bukan end of the world. GTM itu dialamin hampir semua anak. Mami nggak sendirian. You are not alone. Kita berjuang bersama-sama. Bahkan aku pun juga ngalamin anak aku GTM. Jadi jangan takut. Kita sama-sama konsultasi. Kita sama-sama percaya bersama-sama. Oke? Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, thank you semua. See you Bina Family. Bye.